وبركاته. كيف حالكم شيخي؟ الحمد لله من الله تبارك وتعالى بخير. تبارك الله الخلاق. طيب نحن نبدأ سيدي. نعم شيخي. صوتي واضح عليه شيخ، أليس كذلك شيخ؟ نعم أسمعك بوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى نذكر بإخلاص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلصوا النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syekh telah membuka majelis kita kali ini dengan membaca basmalah, hamdalah, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengingatkan kepada kita, marilah kita senantiasa meluruskan, mengikhlaskan niat kita, hanya ingin mengharapkan ridho dan juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal ibadah itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan pahala dari amal yang dilakukannya sesuai dengan niatnya. Oleh karenanya beliau memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa memberikan kepada kita ikhlas dalam ikhlasnya niat dalam amal-amal yang kita lakukan. Nah. نحن قبل أن نبدأ إن شاء الله درسنا اليوم الجديد نسأل إن كان يوجد لأحد سؤال عن الدرس الماضي والذي قبله. Seperti biasa, Syekh sebelum memulai melanjutkan pelajaran yang akan datang, beliau bertanya dulu apakah ada yang mau disampaikan, ada dari peserta, dari jamaah sekalian, ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran yang lalu ataupun pelajaran yang sebelumnya lain. Silakan disampaikan kepada beliau. لا أظنه يوجد شيخي. طيب نحن في الدرس الماضي كنا نتكلم عن كلام الله عز وجل، واليوم سنتكلم عن صفة الوجود. نبدأ بها يعني. Nah, jika tidak ada maka kita akan melanjutkan pelajaran kita kali ini. Di pelajaran kita yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di pertemuan yang ini kita akan membahas tentang sifat wujud. Insyaallah akan kita bahas hari ini. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: وهو شيء لا كالأشياء. وهو أي الله شيء. المراد بالشيء هنا معناه الموجود، أي أنه شيء موجود، لا كالأشياء أي لا كالموجودات. Di sini Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau mengatakan wa huwa syai'un la kal asya'. Wa huwa, yang dimaksud dengan huwa di sini adalah Allah. Wa huwa, Allah adalah syai'un, sesuatu. Dalam bahasa Arab jika dikatakan syai' maka artinya adalah maujud. Maujud. Dikatakan Allahu syai'un artinya adalah Allahu maujud. Artinya Allah itu ada. Wa huwa syai'un la kal asya'. Artinya Allah itu ada tetapi tidak seperti segala sesuatu yang ada. La kal asya' artinya la kal maujudat, tidak seperti segala sesuatu yang ada. معناه يجوز أن يقال الله شيء أي موجود، وهذا معنى الشيء
عند أهل السنة والجماعة، وليس معنى الشيء عبارة عن مخلوق كما يتوهم كثير من الجهال. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sebuah pelajaran apa itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala, boleh kita katakan tentang Allah bahwa Allah adalah syai'. Dalam bahasa Arab diperbolehkan mengatakan Allahu syai'. Tapi apa? Syai' di sini jika ditujukan bagi Allah, maka maknanya adalah al-mawjud, bahwa Allah itu ada. Jadi kita mengatakan Allahu syai' bukan berarti Allah Ta'ala itu sama seperti segala sesuatu yang ada. Bukan berarti benda ataupun yang lainnya. Jadi boleh mengatakan Allahu syai'un, Allah itu sesuatu. Artinya apa? Artinya adalah Allah itu ada. Bukan berarti Allah itu seperti segala sesuatu yang ada, makhluk-makhluk yang ada. Nah. ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض. Kemudian di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala موجود وهو ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. Dan di sini Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau mengatakan wa ma'na syai' itsbatuhu bila jismin wala jauharin wala 'arad. Makna dari kata syai' adalah bahwa menetapkan adanya Allah, menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Itsbatuhu bila jismin, dan Allah Ta'ala ini bukanlah benda, bukanlah jisim, wala jauhar, dan juga bukan jauhar, wala arad, dan juga bukanlah sifat benda. Allah itu bukan benda, bukan jisim, bukan jauhar, dan juga bukan disifati dengan sifat benda. Tashrahuna ma'anal jism wal jauhar. الجسم ما له قيام بذاته ويقبل الانقسام عقلا، يقبل الانقسام. Yang dikatakan dengan jisim adalah sesuatu yang bisa ada dengan sendirinya, artinya tidak bergantung pada sesuatu yang lainnya untuk dia ada. Dia ada dan bisa untuk dipisah-pisah, bisa dibelah-belah, bisa dipisah, bisa dibelah. Ini adalah jisim, artinya benda. Benda artinya benda itu ada dan tidak bergantung agar dia ada pada sesuatu yang lainnya. Tidak bergantung pada sesuatu yang lainnya, dan dia ini benda itu bisa dipisah-pisah, bisa dibelah-belah. Itu adalah jisim. والجوهر أيضا له قيام بذاته لكن لا يقبل الانقسام، لا يتجزأ. هو الجزء الذي تناهى في الصغر بحيث إنه لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ وله قيام بذاته. Kemudian jauhar adalah sama seperti jisim, sama-sama malahu qiyamun bidzatihi. Artinya dia itu ada, dan agar dia ada tidak bergantung pada sesuatu yang lainnya. Tapi apa? Bedanya dengan jisim adalah jauhar ini tidak bisa untuk dibelah-belah, tidak bisa untuk dipisah-pisah, karena dia sudah mencapai batas paling kecil dalam ukurannya. Jadi ukuran dia itu sudah mencapai batas yang paling kecil, sehingga secara akal tidak bisa, tidak mungkin untuk dipisah-pisah, tidak bisa untuk dibelah-belah. وأما العرض ما ليس له قيام بذاته إنما قيامه بغيره كالألوان والطعوم والروائح والحركات والسكنات وما أشبه ذلك، فليس لها قيام بذاتها. لا تجد بياضا إلا مثلا على ورقة، على حائط، على ثياب، وكذاك الأحمر أو الحركة أو السكون قيامها بغيرها ليس بذاتها. Kemudian yang dimaksud dengan arad
Arad itu adalah ma laisa lahu qiyamun bidzatihi. Artinya adalah dia itu sesuatu yang tidak bisa ada kecuali bergantung pada sesuatu yang lainnya. Dia agar dia ada itu bergantung pada sesuatu yang lainnya. Jadi apa? Dia tidak mungkin ada kecuali ada yang lainnya. Seperti apa contohnya? Seperti adalah rasa, seperti bau, seperti warna, gerakan, dan juga diam. Seperti dicontohkan tadi sama Syekh, warna. Warna putih misalnya. Kita nggak bisa mendapati warna putih ada begitu saja. Tanpa ada sesuatu yang berwarna putih. Jadi kita mendapati sesuatu putih. Jadi bukan mendapati putihnya saja. Tapi apa? Mendapati sesuatu yang berwarna putih. Seperti kita mendapati apa? Seperti mendapati kertas, tisu, gitu kan? Yang berwarna putih. Jadi yang berwarna putih itu adalah tisunya, kertasnya. Sedangkan warnanya ini ada pada kertas tersebut. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lainnya, aurad-aurad yang lainnya, seperti rasa, bau, gerakan, dan juga diam. والعالم كل العالم يعني كل المخلوقات كل ما دخل في الوجود إما جوهر وإما عرض. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya alam semesta ini, jika dikatakan alam, maka yang dimaksud dengan alam ini adalah segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang ada selain Allah. Segala sesuatu yang ada selain Allah, alam semesta itu hanya terbagi menjadi dua. Kalau bukan benda, berarti sifat benda. فالجوهر له قيام بذاته فإن قبل الانقسام فهو جسم وإن لم يقبل الانقسام فهو الجوهر العرض فهو الجوهر الفرد وأما العرض فهو صفة الجوهر. Jadi alam semesta itu tidak lepas dari dua. Kalau bukan benda berarti sifat benda. Benda, jika benda tersebut adalah benda yang bisa dipisah-pisah, bisa terbelah-belah, maka itu adalah jisim. Namanya jisim. Jika tidak bisa dibelah-belah, maka namanya al-jauharul fard. Al-jauhar al-fard. Adapun sifat benda, maka itu namanya apa? Arad. Segala sesuatu yang adanya bergantung pada yang lainnya, sifat benda. والجسم ينقسم إلى قسمين. Kemudian جسم كثيف وجسم لطيف. الجسم الكثيف هو الذي يضبط باليد كالإنسان والحجر والشجر والسلولر وما شابه. وأما الجسم اللطيف فهو ما لا يضبط باليد كالظلام والنور والهواء وما أشبه. Kemudian jisim sendiri, yaitu benda yang bisa terbelah-belah, bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian-bagian. Jisim itu terbagi menjadi dua bagian, ada dua macam. Macam yang pertama adalah jisim kathif, yang kedua adalah jisim latif. Jisim kathif itu apa? Jisim kathif adalah sesuatu yang bisa disentuh oleh tangan, benda yang bisa disentuh oleh tangan, seperti manusia, batu, pepohonan, ataupun HP disebutkan oleh Syekh tadi. Kemudian apa? Itu adalah benda kathif, benda yang bisa disentuh tangan. Adapun benda latif, benda yang tidak bisa disentuh oleh tangan, itu ada kalanya seperti apa? Seperti cahaya, kegelapan, udara, dan lain sebagainya. الشمس والقمر جسمان كثيفان لكن نورهما جسم لطيف. نور الشمس محرق ونور القمر لطيف. نور القمر ليس شديدا ليس حارا. نور الشمس حار ونور القمر ليس حارا. نورهما جسم لطيف وهما جسمان كثيفان. Nah, dicontohkan oleh Syekh dengan apa? Dengan matahari dan rembulan. Matahari dan rembulan itu adalah dua-duanya adalah benda, jisim. Jisim yang bisa disentuh oleh tangan. Benda yang bisa disentuh oleh tangan artinya apa? Jisim kathif.
Adapun cahayanya, cahaya matahari, cahaya rembulan, keduanya ini benda juga, jisim. Tapi apa? Tidak bisa disentuh oleh tangan. Tidak bisa disentuh oleh tangan. Artinya apa? Cahaya matahari nggak bisa disentuh oleh tangan, berarti cahayanya itu adalah jisim latif. Cahaya rembulan juga tidak bisa disentuh oleh tangan, berarti apa? Jisim latif. Jisim latif juga. Bedanya cahaya matahari itu panas dan bisa membakar, sedangkan cahaya rembulan itu sejuk, tidak panas dan tidak membakar. اللمبة هذه اللمبة جسم كثيف لكن ضوءها جسم لطيف. Dicontohkan lagi kayak lampu. Nah, beliau menyebutkan lamba. Lamba itu lampu. Nah, indana lampu syekh. طيب. Nah, عندنا لمبة. lampu. Bendanya lampu itu apa? Bendanya lampu adalah jisim kathif, benda yang bisa disentuh oleh tangan. Kita bisa membawanya, menyentuhnya. Sedangkan cahayanya, cahaya lampu itu adalah sesuatu yang apa? Jisim latif, tidak bisa disentuh oleh tangan. نحن الآن نتكلم عن الله عز وجل فهو شيء يعني موجود لا كالموجودات. إذا كان لك موجودات إذا لا يشبهها فإذا هو ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، لأن الموجودات إما جواهر وأجسام أو أعراض، فالله لا يشبه شيئا من الموجودات، فإذا هو ليس جسم ولا جوهر ولا عرض، ولا يتصف بصفات الجسم ولا صفات الجوهر ولا صفات العرض. حتى صفات العرض شيخي؟ ولا صفات العرض. هو العرض صفة، العرض صفة، لكن أيضا الله لا يتصف بذلك، يعني لا بالألوان ولا بالحركات ولا بالطعوم وما شابه، يعني ولا قصدكم بالأحجام الصفات التي هي الأعراض. التي هي الأعراض. نعم. Jadi kita sekarang membahas tentang Allah, berbicara tentang Allah. Tadi dijelaskan wa huwa syai'un la kal asya'. Allah Ta'ala itu syai', ada. La kal asya', tidak seperti segala sesuatu yang ada. Dan kita sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada selain Allah al-alam itu adalah tidak lepas dari tiga hal. Kalau bukan jauhar berarti jisim, kalau enggak gitu juga arad. Kalau bukan benda yang bisa disentuh tangan berarti benda yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Kalau enggak gitu berarti arad, yaitu sifat benda. Karena Allah Ta'ala mawjudun lakal mawjudat, syai'un lakal asya, ada tanpa tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada, maka karena jisim itu ada, berarti Allah Ta'ala bukan jisim, bukan benda yang bisa disentuh tangan, bukan benda yang tidak bisa disentuh tangan. Arad juga ada, berarti apa? Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat arad. Karena Allah Ta'ala ada, tidak seperti segala sesuatu yang ada. الإمام أبو حنيفة رحمه الله بعد أن ذكر ذلك وأقره بين تفاصيل أن الله لا يشبه شيئا، فقال ولا حد له، لأن الجسم الجوهر الجسم كان كثيف أو لطيف له حد، يعني له كمية، يعني له حجم. أما الله سبحانه وتعالى ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم، ليس جوهرا ولا يتصف بصفات الجواهر، وليس عرضا لا يشبهها، لا يشبه الأعراض. فالله تعالى إذن لا حد له، يعني لا كمية له، لا حجم له، لا صغير ولا كبير ولا بين الصغير والكبير، لأن هذه صفة المخلوقات، صفة الأجسام، والله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. Jadi dengan seperti ini maka Imam Abu Hanifah telah menjelaskan kepada kita, telah menetapkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu ada, menjelaskan kepada kita dan menetapkan bahwa adanya Allah tidak seperti segala sesuatu yang ada. Ini secara global seperti itu.
Kemudian sekarang beliau beralih, Imam Abu Hanifah beralih menjelaskan kepada kita perincian-perincian tentang hal ini. Akhirnya beliau mengatakan wala haddalah, artinya Allah Ta'ala tidak mempunyai ukuran. Al-haddu di sini bukan berarti batas, tapi apa? Tidak mempunyai ukuran. Bukan berarti di sini kalau kita mau menerjemah wala haddalahu, jangan diartikan Allah Ta'ala tidak mempunyai batas. Kemudian dibayangkan bahwa Allah mempunyai ukuran besar, tapi tanpa batas. Bukan itu maknanya. Jadi dalam perkataan kita, dalam perkataan ulama ahlu sunnah, ketika dikatakan wala haddalahu, artinya adalah Allah Ta'ala tidak mempunyai ukuran. Baik ukuran yang besar ataupun ukuran yang kecil. Ukurannya sangat besar ataupun ukurannya sangat kecil. Ataupun ukuran yang antara besar dan kecil. Ukuran sedang. Ini karena apa? Karena Allah Ta'ala ada, tidak seperti segala sesuatu yang ada. Jauhar itu mempunyai ukuran. Benda yang tidak bisa dibagi-bagi tadi, itu mempunyai ukuran. Jisim, benda yang bisa dibagi, ini juga mempunyai ukuran. Karena Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada, tidak serupa dengan jisim, tidak serupa dengan arad, tidak serupa dengan jauhar, maka Allah Ta'ala tidak mempunyai ukuran. Karena mempunyai ukuran adalah sifat dari jisim dan juga jauhar. Allah Ta'ala tidak serupa dengan jisim dan juga jauhar. ثم زاد في بيان هذا المعنى فقال بأن الله لا ضد له. يعني الله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء يضاده، يعني بمعنى إذا أراد الله شيئا أن يمنعه، يمانعه، يعمل بخلافه، بحيث إنه لا ينفذ أو لا تنفذ مشيئة الله عز وجل، فلا ضد له. فنحن لا نقول أن الله موصوف بهذه الصفات ويستحيل عليه ضد هذه الصفات، أضداد هذه الصفات، لأن الله لا ضد له كما صرح الإمام أبو حنيفة. إنما نقول بأن الله موصوف بصفات الكمال التي تليق به ويستحيل عليه ما يقابلها وليس ما يضادها، ما هو ضدها، وإن قال بذلك بعض أهل السنة. Nah, kemudian dijelaskan di sini wala didda lahu. Wala didda lahu artinya apa? Artinya adalah Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang menentangnya. Tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan Allah Ta'ala, yang mampu menentangnya. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalangi Allah Ta'ala untuk melaksanakan kehendaknya. Tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa untuk menjalankan dan melaksanakan, menciptakan segala sesuatu yang telah dikehendakinya. Tidak ada satu pun yang mampu untuk melemahkan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala tidak mampu untuk menciptakan dan melaksanakan apa yang telah dikehendakinya pada azal. Jadi seperti itu. Kita dalam bahasa Arab tidak mengatakan Allah Ta'ala mempunyai sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Tidak bertentangan, tidak mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu ada sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat Allah. Bukan seperti itu. Kita tidak mengatakan ada sifatu ad-dad. Tidak mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu ada sifat yang bertentangan dengan sifat Allah. Yang kita katakan adalah Allah Ta'ala mausufun bikulli kamalin yaliqu bih. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat sempurna yang layak bagi Allah, dan mustahil bagi Allah sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat tersebut. Lawan dari sifat tersebut itu adalah sesuatu yang mustahil. Kita tidak mengatakan Allah Ta'ala ada sifat-sifat yang
apa istilahnya? Susah membahasa Indonesiakannya itu. Yudaddu. Jadi apa istilahnya? Nanti kita akan cari bahasanya. Tapi intinya adalah kita nggak mengatakan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat yang menentang sifatnya. Tidak. Kita mengatakan Allah bersifat dengan segala sesuatu, dengan segala sifat sempurna yang layak bagi Allah dan mustahil bagi Allah sifat lawan dari kebalikan dari sifat sempurna bagi Allah Ta'ala. مثال على ذلك أن الله عز وجل موصوف بصفة الوجود فيستحيل عليه ما يقابل الوجود الذي هو العدم موصوف بالقدرة فيستحيل عليه ما يقابل القدرة وهو العجز موصوف بالحياة فيستحيل عليه ما يقابل الحياة وهو الموت وما أشبه ذلك. Dicontohkan oleh Syekh, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sempurna. Di antaranya adalah sifat al-wujud. Bahwa Allah Ta'ala ada, bersifat ada. Maka mustahil bagi Allah sifat kebalikan dari sifat wujud, yaitu sifat al-adam. Tidak bersifat dengan sifat adam. Kemudian Allah Ta'ala bersifat dengan sifat al-qudrah, maha kuasa. Mustahil bagi Allah sifat kebalikan dari sifat qudrah, yaitu sifat al-ajaz, sifat lemah. Kemudian juga Allah Ta'ala bersifat dengan sifat al-hayah, yaitu maha hidup. Maka mustahil bagi Allah sifat kebalikan dari sifat hidup, yaitu sifat mati. Baik. ولا ند له ولا مثل له ولا ند له ولا مثل له يعني لا شبيه لله عز وجل لا في جميع الوجوه ولا في وجه من الوجوه. Kemudian disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. الند هو المثيل هو الشبيه فلا ند لا مثيل لا شبيه لله لا في وجه من الوجوه ولا في جميع الوجوه لذا قال ولا ند له ولا مثل له. Nah. Dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wala nidda lahu wala mithla lahu. Kata nidd dengan kata misal itu maknanya adalah syabih. Jadi tiga kata ini maknanya sama. Misal, mathil atau syabih atau nidd itu artinya sama. Artinya adalah Allah Ta'ala tidak mempunyai serupa. Allah Ta'ala tidak mempunyai serupa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak sama dengan sesuatu apapun. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Baik dari satu segi, ataupun dari beberapa segi, ataupun dari semua segi. Allah Ta'ala tidak serupa dengan satu pun dari makhluknya. Baik. Walahu jalla wa ala yadun wa wajhun wa nafsun kama dzakarahu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفة بلا كيف. يعني هي الصفات وهي الصفات بلا كيف يعني بلا تشبيه. ليست هي على معنى الجوارح والأعضاء ليست هي على معنى النفس واليد والوجه التي هي عند المخلوقات لا تشبهها بأي وجه من الوجوه لا في مثل ولا في وجه ولا في سائر الوجوه. Nah. Kemudian Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan walahu yadun wa wajhun wa nafsun. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yad, sifat wajah dan juga sifat nafs. Tiga sifat tersebut adalah sifat kama dzakarahullahu ta'ala fil Qur'an, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kama dzakarahullahu ta'ala fil Qur'an,
Jadi apapun yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran min dzikril wajhi wal yadi wan nafs, yang meliputi penyebutan wajah, al-wajh, al-yad, dan juga an-nafas bagi Allah, maka fahuwa lahu sifatun bila kaif. Maka ini semuanya adalah sifat bagi Allah bila kaifin. Bukan merupakan sifat benda. Bukan benda dan tidak merupakan sifat benda. Ini adalah sifat Allah dan bukan merupakan sifat benda. Ini semuanya adalah sifat bagi Allah, bukan merupakan benda. Jadi jika dikatakan Allah Ta'ala lillahi yadun, maka bukan berarti Allah Ta'ala itu mempunyai tangan, anggota badan. Bukan. Jika dikatakan dalam bahasa Arab lillahi wajhun, bukan berarti Allah Ta'ala itu mempunyai wajah, anggota badan. Bukan. Begitu juga dengan nafas atau sifat-sifat lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jika disebutkan dalam bahasa Arab yad, wajah, nafas, ain, atau yang lainnya, bagi Allah maka maknanya bukanlah merupakan benda. Bukan benda tangan, bukan benda wajah, bukan benda diri, bukan benda mata. Ini semuanya yad, wajah, ain, yad, kemudian nafas bagi Allah itu adalah sifat-sifat bagi Allah, dan ini semuanya sifat Allah, bukan benda, bukan merupakan sifat benda, tidak serupa dengan sifat benda. Nah. الوجه يأتي بمعنى في اللغة يأتي بمعنى الجارحة المركب فوق الأكتاف فوق الأبدان. هذا يستحيل في حق الله لأن الله ليس كمثله شيء. ويأتي الوجه في لغة العرب على معاني أخرى منها ما يليق بالله فيجوز إطلاقه على الله ومنها ما لا يليق بالله. فالله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما معنى الوجه هنا؟ ليس الوجه المركب فوق الأبدان، هذا يستحيل على الله عز وجل، بل المراد بهذه الآية ويبقى وجه ربك أي ذات ربك. Kemudian disebutkan oleh Syekh, dijelaskan bahwa dalam bahasa Arab misalnya, jika dikatakan al-wajh bagi Allah, al-wajh dalam bahasa Arab, dari segi bahasanya, dia ini mengandung sekian banyak arti. Di antara artinya, di antara makna al-wajh itu adalah wajah yang merupakan rupa, merupakan anggota badan yang tersusun di atas badan manusia, di atas pundak-pundak manusia. Ini namanya wajah. Dalam bahasa Arab dikatakan al-wajh. Juga ada sekian banyak makna lainnya dari kata al-wajh dalam bahasa Arab. Di antara makna-makna tersebut adalah makna yang layak bagi Allah, maka boleh untuk mengucapkannya, mengutarakannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang lainnya, makna-makna tersebut adalah makna yang tidak layak bagi Allah, sehingga tidak boleh diucapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dalam bahasa Arab, jika dikatakan ada wajah bagi Allah, jangan diartikan dalam bahasa Indonesia langsung dikatakan wajahnya Allah, rupanya Allah, bukan. Karena apa? Rupa itu adalah anggota badan. Rupa, wajah ini adalah benda, dan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada, tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Maka Allah Ta'ala tidak boleh dikatakan Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai rupa. Sedangkan ada dalam bahasa Arab makna yang layak bagi Allah, maka diperbolehkan untuk diucapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sini disebutkan wajhu rabbik. Wajhu rabbik, ada kata wajah diidhafahkan, disanadkan, disandarkan kepada rabbika, Tuhanmu. Yang dimaksud dengan wajah di sini adalah zatu rabbik. Zatu rabbik yaitu zat Allah. Wa yabqa wajhu rabbik artinya zat Allah, zat Tuhanmu itu adalah zat yang kekal, abadi, tidak akan punah, tidak akan musnah.
Jadi apa? Di sini dengan makna ini, dengan makna zat, maka diperbolehkan untuk diucapkan bagi Allah Ta'ala. Zatullah, wajhullah, wajhu rabbika, di sini diartikan zatu rabbika. وكما تكلمنا في الوجه نتكلم في اليد والنفس. فاليد قد تطلق على الله، قد تطلق لفظ اليد على معنى يليق بالله، وقد تطلق على معنى لا يليق بالله. فاليد على معنى الجارحة التي فيها الكف والأصابع وما شابه ذلك، هذه تستحيل في حق الله، لأن هذا يكون في تشبيه الله بخلقه. لا يجوز إطلاق اليد على معنى الجارحة في حق الله عز وجل. إنما لفظ اليد يطلق على الله على معنى يليق بالله. مثلا يقال يد الله كما قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله. كذلك أمر النفس. النفس قد تطلق ويراد بها ما هو يجوز إطلاقه في حق الله، وقد يطلق ويراد بها شيئا لا يليق بالله عز وجل، كما قال كما قال الله تعالى في القرآن إخبارا عن سيدنا عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني ما في سرك يا الله. فأنت تعلم ما أخفيه وما أبديه وما أخفيته وما أبديته، وأنا لا أعلم سرك يا الله. فإذا يطلق على، يعني قد يكون الله في توافق، يوجد توافق باللفظ، فيطلق على الله على معنى يليق بالله، ويطلق على المخلوق على معنى يليق بالمخلوق، وهذه ليست مشابهة، إنما هذا اتفاق باللفظ. لكن ما أطلق الله على نفسه أطلقناه على معنى يليق بالله، وما لم يطلق الله على نفسه فنحن لا نطلقه. هذه قاعدة مهمة يجب التمسك بها. Kemudian sebagaimana telah dijelaskan tentang kata al-wajh, akan dijelaskan Syekh juga tadi tentang apa? Tentang kata yad dan juga nafs. Yad sebagaimana kata al-wajh, yad juga dalam bahasa Arab itu ada sekian banyak makna, yang mana makna-maknanya itu adalah sebagian maknanya itu layak bagi Allah dan sebagian maknanya itu tidak layak bagi Allah. Seperti makna yad diartikan tangan. Tangan yang merupakan anggota badan yang berupa jari, kemudian telapak tangan, kemudian ada lengan. Ini semuanya ini adalah anggota badan, ini adalah benda. Anggota badan, benda, ini semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak serupa dengan satu pun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Dan juga maka tidak boleh dikatakan yad dengan arti anggota badan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yad dengan makna lain yang layak bagi Allah, maka ini juga tidak tidak masalah diucapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, yadullahi fawqa aydihim. Bukan berarti tangannya Allah itu berada di atas tangan-tangan mereka. Bukan. Tapi maknanya adalah yadullah ay ahduhu. Ahduhu, janjinya Allah. Jadi seperti itu. Jadi bukan bermakna apa? Bukan bermakna tangan. Tidak bermakna anggota badan. Seperti itu juga kata an-nafs. An-nafs itu mempunyai beberapa makna. Di antara maknanya itu tidak layak bagi Allah, di antara maknanya itu layak bagi Allah. Jika maknanya itu tidak layak bagi Allah, maka tidak boleh diucapkan bagi Allah. Jika maknanya itu layak bagi Allah, maka tidak apa-apa, diperbolehkan untuk diucapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan di dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman
menceritakan tentang ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, mengatakan kepada Allah, berkata kepada Allah, ta'lamu ma fi nafsi, mal baqiya syekhi? ولا أعلم ما في نفسك. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Maknanya itu bukan berarti Allah Ta'ala itu mempunyai diri, mempunyai badan, mempunyai dada, sodr. Tidak juga berarti Allah Ta'ala mempunyai hati. Bukan. Maknanya itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam bersabda, makna dari sabda beliau adalah, ya Allah, engkau mengetahui ma fi sirri, engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan, yang aku tutup-tutupi, dan apa yang aku tampakkan. Apa yang aku tampakkan dan apa yang aku tutup-tutupi, engkau ya Allah mengetahui ini semuanya. Mengetahui ini semuanya. Sedangkan aku la a'lamu ma fi sirrika. Artinya apa? Aku tidak mengetahui apa yang engkau sembunyikan. Jika Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa tidak mengetahuinya. Jadi, nafsika diartikan apa? Bukan berarti Allah Ta'ala mempunyai dada, dan Nabi Isa tidak mengetahui apa yang ada di dalam dadanya Allah. Bukan berarti anggota badan. Nafsik di sini diartikan sirrika, apa yang diketahui oleh Allah tapi tidak ditampakkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ini semuanya bukan merupakan penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerupakan, tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ini semuanya bukan disebut tasbih. Ini semuanya disebut dengan apa? Kesesuaian dari segi kalimatnya saja. Jika kalimat ini yad, wajah atau nafas diucapkan bagi makhluk, maka maknanya adalah makna yang sesuai dengan makhluk. Jika kata yad, nafas dan juga wajah diucapkan bagi Allah, maka maknanya adalah makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada keserupaan, tidak ada kesamaan antara yad Allah dengan yad manusia. Wajah bagi Allah, wajah bagi hambanya, dan seterusnya. Artinya ini bukanlah penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah merupakan keserupaan dari kesesuaian dari segi ucapan, dari segi kalimatnya, lafaznya sama tapi maknanya berbeda. نعم. ثم نبه الإمام أبو حنيفة على أمر مهم وقال ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال. هي اليد تأتي أيضا في اللغة على معنى القدرة وتأتي على معنى النعمة. ليس أنها لا تأتي على هذا المعنى، قد تأتي على هذا المعنى أيضا، لكن لا يقال كل ما ورد في القرآن لفظ يد الله معناه قدرته. ليس كل لفظ ورد في القرآن عن يد الله هي نعمته بالإطلاق، هكذا كما قالت المعتزلة أهل القدر وأهل الاعتزال الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل وإنما يؤولونها على معنى هي عندهم. الأمر ليس كذلك. قد تأتي على معنى اليد على معنى القدرة وعلى نعمة لكن ليس دائما. لكن نحن نقول ولكن يده صفته بلا كيف من غير تشبيه. نعم. Kemudian Imam Abu Hanifah, أهل السنة نثبت الصفات، صفات الله عز وجل نثبتها، وليس كأهل القدر ينفون الصفات، صفات الله. نعم. Kemudian Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan wala yuqalu inna yadahu qudratuhu aw ni'matuhu lianna fihi ibtal as-sifati wa huwa qawlu ahli al-qadari wal i'tizal walakin yaduhu sifatuhu bila kaif. Di sini dijelaskan oleh Syekh Fadi rahimahullah bahwa makna dari perkataan Imam Abu Hanifah ini bahwa
yad bagi Allah Subhanahu wa taala jangan diartikan artinya adalah qudrah bagi Allah semuanya secara mutlak. Jangan juga diartikan di semua tempat, di semua kondisi secara mutlak bahwa yad bagi Allah adalah nikmat bagi Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam bahasa Arab, iya, memang bisa memang dibenarkan dalam dari segi bahasa kata yad itu bisa diartikan qudrah, kata yad bisa diartikan ni'mah, tapi jangan dikatakan bahwa jika dikatakan yad bagi Allah maka pasti maknanya adalah qudrah, pasti maknanya adalah nikmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya Allah taala mendapatkan nikmat, bukan. Nikmat dari Allah. Tapi apa? Tapi kita katakan, ya, di sebagian tempat Allah taala jika disebutkan baginya yad maka artinya adalah qudrah. Jika disebutkan bagi Allah yad dalam sebagian tempat artinya adalah ni'mah. Iya, bisa dikatakan seperti ini, tapi jangan dikatakan secara mutlak semuanya artinya adalah qudrah ataupun yad. Karena dengan seperti ini, maka apa? Di sini ada ibtal as-sifah. Kalau mengatakan yad semuanya artinya adalah qudrah. Semua yad bagi Allah artinya adalah ni'mah. Maka apa? Ini mengandung unsur menafikan, membatalkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keyakinan selain ahlu sunnah. Keyakinan siapa? Keyakinan ahlul qadar, orang yang menafikan sifat qadar, qadariyah, dan juga ahlul i'tizal, orang-orang mu'tazilah, orang yang meyakini bahwa Allah taala tidak bersifat dengan sifat qadar. Nah, mereka ini apa? Mereka adalah orang-orang yang menafikan sifat bagi Allah. Jadi jika dikatakan bagi Allah yad, maka mereka mentakwil dengan takwilan-takwilan mereka yang mana ini mengandung unsur apa? Mengandung unsur penafian sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka menafikan sifat Allah, maka jangan kita menafikan sifat Allah. Jangan diartikan yad itu adalah qudrah dalam semua tempat. Yad adalah nikmat di semua tempat. Jangan katakan seperti itu. Jadi apa? Dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, walakin yaduhu sifatuhu bila kaif. Maka kita katakan bahwa yad bagi Allah adalah sifat bagi Allah bila kaif, tidak serupa dengan sifat makhluknya. Yad bagi Allah adalah sifat bukan benda. Yad bagi Allah adalah sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. قال الإمام أبو حنيفة وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف. الله يغضب ويرضى لكن لا كالورى لا كالخلق. غضب الله ليس انفعالا جسمانيا كما يحصل عند البشر، ينفعل فيغلي دمه يصعد إلى رأسه فيحصل عند ذلك انفعال، أو أن الرضا يحصل ذاك السرور ويكون انفعالا جسمانيا كما يحصل عند الخلق. هذا مستحيل في حق الله عز وجل، لأن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته، فالله يغضب ويرضى لا كغضب ورضا الخلق. إنما معنى غضب الله إرادته الانتقام، ومعنى رضا الله إرادته الرحمة. فإذا هما صفتان من صفاته جل وعلا بلا كيف، بلا تشبيه، بلا تمثيل، لا شبيه ولا ند لا مثيل لله عز وجل، لا في وجه من الوجوه ولا في سائر. نعم. Kemudian dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wa ghadabuhu wa ridahu sifatan min sifatihi bila kaif. Maknanya adalah murka Allah dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat bagi Allah yang merupakan di antara sifat-sifat Allah yang mana ini semuanya juga
tidak serupa dengan sifat makhluk Allah. Murka Allah, ghadab Allah bukanlah seperti murkanya manusia. Ridha Allah tidak seperti ridha manusia. Allah Ta'ala yaghdabu wa yarda la ka'ahadin minal wara. Allah Ta'ala itu murka dan juga ridha, tapi tidak seperti satu pun dari makhluknya. Tidak seperti satu pun dari makhluknya. Makhluk dikatakan murka, marah, itu bagaimana? Marahnya makhluk, murkanya makhluk itu adalah sebuah perasaan. Perasaan yang muncul, perasaan yang timbul dari dalam hati seseorang ketika mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, kemudian Kemudian dari dalam hatinya, kemudian dari dalam badannya ini darahnya kemudian memanas, naik, ya kan? Naik darah, ya kan kalau istilah kita. Naik darah, kemudian akhirnya dia marah. Ini marahnya manusia. Marah manusia itu adalah perasaan yang timbul, yang muncul dalam diri seseorang. Begitu juga ridha dari seseorang, kecintaan dari seseorang itu adalah perasaan. Rasa cinta, rasa ridha itu adalah perasaan dari seseorang yang muncul dari perasaan gembira, perasaan bahagia, kemudian dia ridha, mencintai dan seterusnya. Ini adalah perasaan yang muncul pada diri seseorang, yang timbul dalam diri seseorang. Sedangkan Allah Ta'ala tidak menyerupai satupun dari makhluknya, baik dari satu segi ataupun dari beberapa segi. Jadi murka Allah, ghadab Allah, ridha Allah itu tidak seperti murka, marahnya manusia, tidak seperti kecintaan dan juga ridhonya manusia. Ridha Allah artinya, dicatat ini, ridha Allah itu adalah iradatul intiqam. Ketika dikatakan Allah Ta'ala, الرضا إرادته الرحمة. Al-ghadab iradatul intiqam. Mohon maaf tadi salah ucap. Jika dikatakan ridha bagi Allah itu adalah iradatul rahmah. Iradatul rahmah. Jika dikatakan Allah Ta'ala ridha, cinta, mencintai seorang hamba misalnya, maka yang dimaksud adalah iradatul rahmah. Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan rahmat kepada hambanya tersebut. Menghendaki untuk memberikan rahmah kepada hambanya. Jika dikatakan Allah Ta'ala yaghdabu, Allah Ta'ala murka, itu maksudnya bukan Allah Ta'ala itu berperasaan marah seperti itu, bukan. Maknanya itu adalah iradat al-intiqam. Allah Ta'ala berkehendak untuk Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan azab bagi hamba tersebut. Murka kepada si fulan misalnya, artinya adalah Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan azab kepada hambanya. Jadi seperti itu. Jadi Allah Ta'ala tidak serupa dengan satupun dari makhluknya. Ghadab dan juga ridha bagi Allah juga tidak serupa dengan sifat makhluknya. سلهم إن كان يوجد سؤال أو استيضاح أو استفسار لأن الوقت ما شاء الله مرة قد انقضى. Nah, Syekh bertanya kepada kita semuanya, barangkali kalau ada yang mau bertanya disilakan. Ada yang mau diperjelas atau diulang penjelasannya, silakan disampaikan, dibuka mic-nya. Dari Fas mungkin memperbolehkan untuk buka mic atau melalui kolom chat yang tersedia. سؤال شيخي، هناك من يريد إعادة شرح عن غضب الله، ما معناه؟ يطلق هذا اللفظ أن الله يغضب ويرضى، لكن غضب الله ليس كغضب الخلق، ليس انفعالا جسمانيا نفسانيا، إنما معناه إرادته العقاب.
والرضا ليس معناه فعالا جسمانيا، إنما معناه إرادته الرحمة. نحن نطلق على الله ما أطلقه الله على نفسه، وما لم يطلقه الله على نفسه نحن لا نطلقه. يعني مثلا الصدر لم يرد إطلاقه، فلا نقول أن لله صدر. الأذن لم يرد إطلاقها على الله، فلا نقول بأن الله له أذن. لا، إنما ما أطلق الله على نفسه أطلقناه، وما لا فلا. فهذه الأمور التي أطلقت في القرآن أو في الحديث الثابت عن رسول الله على الله عز وجل مما هو لفظ فيه اتفاق ما بين ما يطلق على الله وعلى المخلوق، لا يراد به نفس الإطلاق الذي يطلق على المخلوق. يعني مثلا نقول أن الله هو السميع البصير، ونقول هذا إنسان سميع بصير. نقول الله هو العالم، نقول هذا إنسان عالم. الله قادر وهذا قادر. لكن هذا اتفاق باللفظ، أما المعنى فمختلف. فلذا لا تشابه، لا تماثل بين الله وبين مخلوقاته، لا مناسبة. نعم. Jadi diulang oleh Syekh bahwa yang dimaksud dengan ridha dan juga ghadab. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ghadab, bersifat juga dengan sifat ridha. Dan ini maknanya itu adalah bukan seperti murka, tidak seperti ridha dari hamba. Ridha dan juga murka dari hamba itu adalah berasal dari perasaan yang ada di dalam hatinya, yang ada di dadanya, kemudian dia luapkan dengan dengan ridhonya, dengan murkanya. Itu manusia. Sedangkan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ar-ridha dan juga ghadab itu artinya berbeda dengan ridha dan juga ghadabnya manusia. Ridha bagi Allah itu adalah iradatur rahmah. Iradatur rahmah. Ridha bagi Allah adalah iradatur rahmah. Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan rahmat kepada hambanya. Ridha kepada si fulan berarti Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan rahmat kepada orang tersebut. Sedangkan ghadab bagi Allah itu adalah murka bagi Allah, ghadab bagi Allah artinya adalah iradat al-intiqam, iradatul iqab. Maknanya Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan iqab, untuk memberikan siksa kepada sebagian hambanya. Murka kepada si fulan berarti Allah Ta'ala menghendaki untuk memberikan siksa kepadanya. Dan ini sebagaimana ditegaskan kembali oleh Syekh bahwa sifat-sifat ini adalah sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi sifat yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita sebutkan itu bagi Allah. Sedangkan sifat yang tidak disebutkan oleh Allah baginya di dalam Al-Quran, bagi zatnya di dalam Al-Quran, maka kita juga tidak menyebutkan sifat tersebut. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan sifat ghadab, menyebutkan sifat ridha, menyebutkan sifat as-sama', maha mendengar, sifat maha melihat as-sami'. Ya kan? Tapi Tapi Allah Ta'ala tidak menyebutkan sifat al-udhun, tidak menyebutkan kata udhun dalam bahasa Arab bagi zatnya. Udhun dalam bahasa Arab dari segi maknanya, makna zahirnya itu adalah telinga. Allah Ta'ala tidak menyebutkan kata al-udhun bagi zatnya. Maka kita tidak menyebutkan kata udhun. Sedangkan kata yad, kata wajah, kata ain, kata nafas, Allah Ta'ala menyebutkan ini semuanya di dalam Al-Quran. Menyebutkannya di dalam Al-Quran berarti boleh untuk menyebutkan sifat-sifat tersebut bagi Allah. Akan tetapi maknanya itu beda. Maknanya beda. Tidak seperti wajah manusia, mukanya.
tidak seperti tangan manusia, tidak seperti dada atau diri manusia. Jadi seperti itu. Allah Ta'ala menyebutkan ini semuanya bukan berarti Allah Ta'ala menyerupakan zatnya dengan makhluknya. Tidak. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan kata ridha, ghadab, yad, wajah, ain, nafas bagi zatnya, maknanya itu berbeda dengan sifat-sifat bagi makhluknya. Jadi tapi apa? Ini semuanya bukan penyerupaan, tidak menyamakan Allah dengan zatnya. Ini merupakan apa? Ini hanya kesatuan dari lafaznya. Jadi lafaznya saja yang sama. Akan tetapi substansinya, inti maknanya itu berbeda. Inti maknanya berbeda. Kita mengatakan si fulan mengetahui, Allah juga maha mengetahui. Si fulan melihat, Allah Ta'ala juga maha melihat. Tapi apa? Mengetahuinya Allah tidak sama dengan mengetahuinya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Jadi ini semuanya hanyalah kesatuan dari segi lafaznya. Lafaznya saja yang sama, serupa. Tapi maknanya berbeda. Inti maknanya itu berbeda. Sifat ridha, sifat ghadab bagi Allah itu adalah sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. نعم، هل يوجد سؤال آخر؟ سؤال ثالث شيخي. سؤال ثاني يعني لو تشرحون في معنى رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. هذا خارج الدرس. تريدنا أن نتكلم أيضا بذلك لننظر إن كان يوجد سؤال يتعلق بالدرس نقدمه على هذا السؤال، وإن كان لا يوجد نجيب مباشرة عليه. هناك سؤالان أجبناه شيخي، أجبناهما بشرح الماضي، بقي فقط هذا السؤال. هذا هو الأخير، لا يوجد غيره فقط. نعم. طيب. يعني من أرضى والداه في طاعة الله هذا من تمام رضا الله عز وجل عليه. كيف أشرحه شيخي؟ سعيد شيخ. هذا ما لا أستطيع أن أساعدك فيه. يعني بعبارة أخرى تشرحون لي بعبارة أخرى. المعنى أن من تمام رضا الله على عبده أن يكون هذا العبد قد اشتغل برضا والديه في طاعة الله. ما شاء الله. Makna dari ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Maksudnya bukan berarti ridhonya Allah itu berada pada ridhonya orang tua, bukan. Maksudnya adalah bahwa di antara kesempurnaan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba adalah menjadikan orang tuanya ini ridho kepada hambanya tersebut dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang mampu untuk membuat orang tuanya ridho kepada dirinya dalam masalah ketaatan kepada Allah, maka ini adalah tanda-tanda bahwa Allah Ta'ala bahwa tanda kesempurnaan ridho Allah pada hamba tersebut. Nah. غير هذا هل يوجد؟ وسخطه شيخي. ماذا قلت؟ وسخطه. نعم. إذا كان لا يوجد شيء خلاص. نعم شيخ.
Tidak ada yang lainnya? Kalau nggak ada, maka akan diakhiri, ditutup oleh Syekh rahimahullah. La yujad Syekhi. طيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله، كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا الله أن تجمعنا في الآخرة في يوم القيامة مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ومع سائر إخواننا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ونسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا الله. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم وتقبل منا يا أرحم الراحمين بسر سورة الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم.